Go. Audio Jungle. Said Didu, ayam sayur yang sok cadas. Sudah lama memang saya melihat sepak terjang orang ini yang kerap menghujat pemerintahan Presiden Jokowi dan menebar fitnah. Sejak majikannya Sudirman Said itu terpental dari Istana Negara, orang ini terus blingsatan macam pantat kena sundul api rokok kretek. Menurut saya, orang ini bukan balas dendam ke pemerintah karena majikannya itu terpental. Akan tetapi dia memang sengaja memanfaatkan keterpentalan majikannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sengaja cari panggung, show off, dan coba-coba gambling. Barangkali upaya-upaya sepak terjangnya itu bisa membuahkan hasil dan bisa dapat posisi di pemerintahan. Awalnya malu-malu meong. Tapi setelah respons pasar, khususnya respons para kaum bumi peang overdosis kencing onta itu, cukup riuh membakar semangatnya. Maka orang ini pun jadi ngelunjak tak terkira. Padahal dari narasi-narasinya selama ini orang ini kelasnya masih ayam sayur, bukan lawan yang berat, hanya sekelas petinju ayam sayur kelas bantam junior yang mencoba-coba ingin jadi Mike Tyson. Begitu juga dengan respons pemerintah selama ini juga tidak begitu menggubris ocehan Patua yang sedang berjuang mencari panggung itu. Selain orang ini tidak ada guna-gananya bagi pemerintah, pun juga Said Didu bukan lawan yang berat. Ibaratnya sekali ceplok, langsung koit, atau sekali semprot disinfektan, salah, baygon, langsung klepek-klepek menggelepar di lantai lalu diam selamanya. Tapi ya mau bagaimana lagi, sekalipun tidak digubris, hukum alam tak pernah ingkar janji. Segala sesuatu ada batasnya. Sepandai-pandainya tupai salto jumpalitan di atas ranting pohon, akhirnya akan terpelanting juga di aspal. Itu yang kini dialami Said Didu. Aksi makan puji Patua ini akhirnya kandas di tangan Luhut Binsar Panjaitan. Akibat keseleo lidah karena saking makan pujinya, dia pun kena smash dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itulah hukum alam. Segala sesuatu yang berlebihan, efeknya tentu saja tidak baik. Makan terlalu banyak akan bikin gemuk. Tidur terlalu banyak akan bikin insomnia. Diet terlalu banyak akan bikin badan jadi kurus kerempeng. Dan mengoceh terlalu banyak akan berurusan dengan hukum. Begitulah kura-kura siklus kehidupan ini. Hukum alam inilah yang kini menimpa Said Didu. Orang lemah yang sok kuat yang tak mampu mengukur kapasitas dirinya. Lawong majikannya Sudirman Said saja sampai sekarang sudah tak ada bunyinya lagi. Ini hanya sekelas pembantu, sok melebihi kapasitas majikannya. Sok tampil di kancah perpolitikan Indonesia, tapi Said Didu tidak mengukur kapasitas dirinya terlebih dahulu. Lihat tampangnya saja saya sudah iba, tapi tidak tahu diri bikin diri sok ganas. Sekarang baru merana sendiri akibat lupa diri, lebih tepatnya tidak tahu diri, bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Hidupnya pun dalam beberapa hari ini jadi sengsara. Makan tak enak lagi, tidur pun tak nyenyak lagi. Segala sesuatu jadi serba tak enak dan tak menentu. Batinnya tersiksa, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Jalan mondar-mandir sana-sini di halaman rumahnya tanpa arah yang jelas. Matanya kosong dan hampa menerawang dengan berbagai hal yang berkecamuk dalam benaknya. Siang malam dia berdoa minta pertolongan Allah agar dijauhkan dari cobaan yang berat ini. Tangannya gemetaran, lidahnya keluh, bolak-balik diranjang tapi tidak bisa tidur karena bayang-bayang kengerian yang dirasakannya di alam bawah sadarnya. Dalam benaknya dia merasa sangat ngeri jika benar-benar disomasi sama Pak Luhut. Dia membayangkan proses hukum yang akan dijalaninya, dijemput polisi di rumahnya, tangannya diborgol, dan kepalanya ditekan masuk ke dalam mobil polisi. Hari-hari selanjutnya diwarnai dengan pemeriksaan BAP, lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan sampai berkas-berkas perkaranya selesai dan dilimpahkan ke pengadilan. Berbagai kengerian pun melayang-layang di pelupuk matanya dan berkecamuk dalam benaknya. Bagaimana kalau nanti satu sel sama para maling ayam, maling sandal jepit di masjid, dan para tukang begal payudara dan bokong ibu-ibu? Bagaimana kalau dia digebukin para tahanan itu karena kesal dirinya hanya bikin sesak tempat tidur mereka?
Maka plan A dan plan B pun disusunnya, namun semuanya mengalami jalan buntu. Dampak hukum terpampang dengan jelas di pelupuk matanya. Dia merasa sangat menderita dan ngeri bagaimana kalau Pak Luhut benar-benar melayangkan somasi ke dirinya. Padahal itu baru dijeb ringan sama Pak Luhut, sudah keliengan hampir sekarat. Apalagi kalau kena upercut keras dirusuk. Gelap. Kengerian itu terus mencekam hari lepas hari dalam hidupnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkannya untuk bayar pengacara? Belum lagi bayang-bayang pemeriksaan BAP di meja penyidik kepolisian, lalu menginap di sel tahanan untuk beberapa waktu lamanya. Semua kengerian itu terus menari-nari di peluk matanya, sehingga membuatnya terkapar sebelum bel ring tinju dibunyikan. Dia terus ngumpet di dalam kamarnya dan sudah tidak berani lagi buka akun Twitternya. Siang malam dia terus berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa lolos dari ancaman Pak Luhut tanpa harus minta maaf. Karena kalau sekali dia minta maaf, maka tamatlah karirnya di dunia pertwitteran. Dengan demikian apa yang akan dia tweet sudah tidak dipercaya orang lagi. Sekalipun dia tahu ucapannya itu adalah kebohongan, tapi dia terus berupaya untuk mengakali narasi yang jadi viral akibat perbuatan para kecebong jahat di Twitter. Dan akhirnya, entah siapa yang mengajarinya, manusia kelas ayam sayur ini dapat ide yang cemerlang untuk memanipulasi pernyataannya yang memfitnah Pak Luhut melalui surat klarifikasinya berikut ini. Yaitulah sekelumit sepak terjang cicak yang ingin jadi komodo. Lantas apa yang bisa kita petik hikmah dari keseleo lidah ala patua yang sok cadas ini? Jadilah manusia apa adanya sesuai kapasitas dan kemampuan diri. Jangan paksa diri. Kalau Tuhan menjadikanmu seperti nyamuk, jangan berharap bisa jadi seperti laron. Kalau Tuhan mentakdirkanmu menjadi seperti seekor kucing, jangan berharap bisa jadi singa. Karena dengan memaksakan dirimu menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dirimu, hanya akan membuatmu sekarat karena menderita lahir dan batin karena melakoni hidup ini tidak sesuai dengan kapasitas takdirmu. Sudah itu saja, kura-kura begitu.